perseginya. Nah, ini cara menghitungnya gini. Nah, jadi selain ini, ada tadi ya lampiran yang tadi itu harus dimasukkan, dihitung ya. Mungkin tidak semua pekerjaan, tapi ada yang pekerjaan yang harus dihitung-hitungnya dulu, baru bisa dimasukkan ke sini. Ya. Seperti itu. Jadi ada ini pagar, pembuatan pagar misalkan ya. Nah, ini kemudian ada pembuatan pengukuran pasangan boplang. Oh ya, ini biar gantian ngomong, apa yang dimaksud dengan boplang? Ada yang tahu? Coba. Wah, ini aja saya tanya siapa ya? Sidan, gimana Sidan? Adakah? Izin jawab, Pak. Papan bukan, Pak? Papan kayu. Apa? Papan kayu, Pak. Ya, gunanya untuk apa? Patok kayu gitu ya, Pak? Bukan patok ya, tapi papan. Jadi papan, jadi kita kan misalkan udah punya lahan yang akan dibangun, gitu ya, titiknya kita udah tahu. Nah, pada tahap awal kita harus memasang yang namanya boplang, gitu ya. Biasanya dipasang papan di sekelilingnya, papannya kemudian nanti dikasih kayu ya, kayunya dengan menggunakan kaso gitu ya. Kalau ini dengan apa kayu biasa papan ya, dengan papan gitu ya. Nah, cuman papannya harus diserut sampai rata sekali atasnya. Ya. Karena apa? Karena boplang ini dipakai sebagai patokan buat kita pada saat kita melakukan penempatan. Jadi misalkan penempatan dari kita pakai bor pile, misalnya ya, penempatan dari titik bornya. Jadi nanti kalau misalkan itu kita keliling 4 gitu, di yang berseberangan itu kan rata, kemudian dikasih diukur gitu ya, pakai meteran biasa, itu berapa meter, setiap berapa meter ada titik bor misalkan, dibuat grid gitu ya. Nah, jadi di ujung itu dikasih tali, kaitkan dengan misalkan utara dengan selatan dikasih benang misalkan gitu ya. Terus gitu, nah kemudian dari barat ke timur juga dikasih benang. Nah, titik potongnya itu adalah biasanya untuk titik-titik fondasi yang diperlukan gitu ya. Itu yang dilakukan. Boplang biasanya tetap dipasang meskipun kita punya total station atau tenol gitu ya, seperti itu. Ada yang tahu ya kalau kayu boplang itu terbuat dari kayu apa? Ayo, Mas dan Mbak semua kan udah belajar PBK ya? Udah, Pak. Nah, Udah, Pak. kira-kira apa tuh? Kayunya apa? Mana ini yang sering diproyek kan banyak nih. Kayu Borneo atau meranti, Pak? Mahoni, Pak. Apa? Borneo atau meranti? Oas. Kayu mahoni gitu. Wah, ya Borneo nanti itu kayu yang bagus ya. Kalau bikin papan juga bagus itu mahal gitu ya, lumayan. Ya. Ternyata kalau boplang itu biasanya kita pakai kayu yang paling murah. Kayu apa tuh? Kayu ulin, Pak. Kayu ulin mahal, Mas. Ya agak, apalagi ya kayu ulin biasanya tidak tersedia di semua tempat ya. Biasanya kita pakai kayu albasia, tahu ya albasia? Ya, jadi kayu albasia. Nah, kenapa sih kita pakai kayu yang paling murah aja gitu ya? Kenapa kira-kira? Sementara mungkin Pak boplang itu, Pak, cuman patokan doang gitu, Pak, kalau ngebangun. Ya, jadi pertama boplang itu hanya patokan ya. Jadi dipakai itu pada saat awal dari proyek gitu ya. Jadi tadi untuk fondasi ini masih dipakai, kemudian dia juga merupakan bisa dipakai untuk elevasi sebenarnya elevasi dasar bangunan ya, lantai pertamanya mau elevasinya berapa gitu ya. Nah, tapi kalau itu udah selesai,
itu tidak dimanfaatkan. Artinya setelah kita bikin fondasi yang sudah ada gitu ya, udah dicor misalkan itu ya, itu boplang itu menjadi tidak berfungsi gitu ya. Nah biasanya karena daerah galian boplang itu suka ketimpa-timpa oleh tanah gitu ya. Nah, sehingga tidak bisa digunakan lagi gitu ya. Nah, makanya dipilih yang murah aja gitu ya, kayak Albasia gitu. Ya. Nah jadi kalau kayu meranti itu tuh bagus banget gitu ya, jangan Borneo ya lumayan gitu ya. Kemudian ya kayu ulin ada ya, tapi ulin tuh tidak di semua tempat biasanya setahu saya. Jadi ada lokasi-lokasi tertentu yang banyak kayu ulinnya gitu ya. Itu mungkin ya bisa kita pakai juga ya, tapi mungkin kalau untuk boplang biasanya tidak pakai itu gitu ya. Nah itu ini adalah boplang ya, biasanya harus dipasang. Kemudian juga ada hal-hal lain ya, kantor sementara, ada nah ini kantor sementara ya. Jadi ini adalah yang kita sebut direksi kit. Oh ya Mas, Mbak, ada yang tahu ya direksi kit itu digunakan oleh siapa aja? Gitu ya. Yang direksi kit siapa aja? Siapa? Coba nih, Mbak Siti ada? Mbak Ya, Siti. Pak. Nah ya, kira-kira manfaatnya direksi kit yang menggunakan siapa aja? Untuk kontraktor, Pak, sama pengawas proyek. Ya, jadi biasanya kontraktor, pengawas proyek, dan juga owner. Jadi owner biasanya dikasih tempat di situ ya, meskipun mungkin jarang datang, biasanya seperti itu ya, tapi ada tempatnya sedikit gitu ya. Mungkin hanya satu meja misalkan gitu ya. Jadi yang paling besar adalah untuk kontraktor. Nah kalau zaman sekarang biasanya untuk mempercepat pembuatan direksi kit biasanya dilakukan ini ya, menyewa kontainer ya. Jadi kita pakai kontainer ya, misalnya ditumpuk 2 ada 4 gitu ya, 2 karena nanti ada 2 lantai gitu ya. Nah itu pakai kontainer ya, kita pakai kontainer, kemudian misalkan di situ adalah tengahnya mau dipakai untuk ruang rapat misalkan kurang besar gitu ya. Nah itu baru dibuat pakai kayu yang disambung gitu ya. Di 2 kontainer itu tengahnya dikasih triplex gitu ya, atau apa ya gitu, dibuat rangka kayu sehingga bisa dipakai untuk ruangan gitu ya. Seperti itu. Nah itu biasanya seperti itu. Jadi kalau zaman sekarang banyaknya menggunakan itu ya, kontainer ya, sebenarnya seperti itu. Ya, kemudian ini ada yang lain lagi. Apa nih? Bedeng ya, itu tadi bedeng itu apa? Barak ya. Kemudian steger ya, perancang dari bambu. Ya, mungkin. Nah, ini ada di sini ya, kalau pakai steger, nah bambunya diameter berapa ya? 6 sampai 8. Jaraknya 660 sentian, misalkan diikat gitu ya. Dengan tali ijuk diikat. Nah, itu seperti itu. Oh ya, nah ini ada yang tahu nggak kira-kira kenapa sih kita perlu bikin kotak adukan istilahnya? Mas Mbak kalau pengen membuat campuran beton di proyek-proyek yang kecil, maka lakukannya adalah manual ya, tidak membeli secara besar dari ready mix, dari truk mixer ya. Nah kenapa? Karena truk mixer itu ada jumlah kapasitas minimumnya. Biasanya minimumnya itu sekitar 3 meter kubik gitu ya. Nah jadi kalau lebih kecil biasanya kita buat manual. Nah, problemnya pada saat kita buat manual, kita padahal sebenarnya sudah punya desain ya, mix desainnya gitu ya.
Jadi batunya sekian, kerikilnya sekian, semennya mungkin 1 sak, gitu ya. Nah, kalau di lapangan gimana pengerjaannya? Ternyata di lapangan tukang itu susah untuk coba ambil kerikilnya 1,5 meter kubik misalkan gitu, ya. Pasirnya 1 meter kubik misalkan, susah gitu ya. Jadi yang dia bisa lakukan ya dia hanya skop aja, masukin, kemudian kasih semennya gitu ya. Di lapangan itu prinsipnya pokoknya ini campurannya agak warna hijau gitu, berarti itu oke gitu ya. Ya memang bisa gitu, kuat gitu ya. Dibandingkan daripada kita masang kayak buat plesteran harusnya 1:5, kita pasang 1:8, 10 gitu ya. Warnanya akan menjadi putih dan getas gitu ya. Nah, jadi untuk mempermudah itu biasanya si konsultan pengawas itu ya menyuruh kontraktor membuat yang namanya dolak ya, kotak ya. Jadi dolak itu kotak ya. Nah, fungsinya dia tinggal bilang dengan dolak ukurannya sekian dia suruh buat ya. Terus si pengawas atau yang nanti kontraktornya tinggal waktu mengerjakan ke tukangnya, itu kalau ini dua dolak itu ya, 2 kotak kerikil, 1 kotak pasir misalkan gitu ya, 1 sak semen campur, nah gitu. Jadi lebih mudah dalam pengerjaannya. Nah ini biasanya wajib ada, gitu ya. Itu namanya dolak ya, jadi itu ya. Jadi ini juga sebenarnya kadang-kadang dipakai buat ngangkut adukan juga gitu, tapi biasanya dibedakan nantinya ya. Ada beberapa satu dipakai adukan, satu enggak ya, seperti itu. Tapi ya sebenarnya prinsipnya adalah tadi ya, jadi mempermudah pengerjaan dari si tukang, gitu ya. Nah kemudian ini ada ada jalan sementara, ada pembongkaran, ya. Nah selanjutnya adalah untuk tanah. Oh ini kayaknya kebalik nih.